Jadi tuh pemirsa, kalau kita ya sudah terbiasa dengan pola makanan di saat Lebaran, hati-hati. Kayak kakak saya ini nanti ya nggak ada aja timbul. Apa Mbak? Perutnya begah. Ya. Tapi emang beneran nafasnya tuh kayak separuh gitu. Emang kayak sih. itu pingin nafasnya tuh kayak langsung tuh nggak sampai. Pasti ada yang salah dengan polanya, nggak tahu makannya, nggak tahu apa gitu yang dikonsumsi. Yuk kita tanya aja yuk sama dua dokter yang sudah hadir di Dokter Menyapa edisi Lebaran ini. Ada Dokter Zanuar Abidin dan juga Dokter Eta Aurea Latifah. Ya, kita sapa lagi yuk. Iya, terima kasih ya Dokter Zan. Dokter Zan, Dokter Iya. Eta sudah bisa hadir, ngobrol-ngobrol. Sekalian kita konsultasi. Tapi kita tuh gak sopan ya, orang datang silaturahim, kita malah sibuk nanya-nanyain. Gitu, senangannya kan diantara. Itu namanya ya. Kita harus obrolan bermanfaat. Iya, betul. Daripada obrolan gibah ya. Betul. Makanya kita obrolan bermanfaat. Udah boleh ya? Udah. Beneran kan? Dok, tadi kan Mbak Erina punya keluhan seperti itu. Biasanya untuk mengantisipasi kudu gimana dok? Ya, tadi ya berkaitan dengan makan. Pertama yang harus diperhatikan adalah jenis makanannya. Jenis makanannya. Kita memang harus berusaha memilih makanan yang tidak menimbulkan iritasi di lambung. Contohnya makanan pedas. Wah. Walaupun mungkin di Lebaran ya banyak ya, kayak misalnya sambal goreng apalagi gitu kan, dari suku tertentu gitu kan. Ya. Iya, kalau masak ya harus pedas gitu. Oke, kalau misalnya tersedianya itu enjoy the moment nggak apa-apa. Tapi kita juga perlu membatasi diri. Jadi jangan sampai yang pedas terus sepanjang hari. Aku gitu banget ya. itu kan ya. Kalau belum sampai keluar air mata. Itu kayak kurang mantep gitu ya. Sampai wah. Tahunya 1 ya, cabenya 10. Nah, itu yang perlu dibatasi. Pokoknya jangan terlalu berlebihan. Boleh kok makan yang pedas sesekali gitu nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Kemudian yang bersantan itu juga sebenarnya boleh, asalkan jangan berlebihan. Jadi jangan makan itu terus ya sampai hari ke-6 Lebaran gitu kan, sampai ngabisin opornya gitu. Tapi ya, kita maaf dok, kita jeda dulu ya. Kan biasanya tuh memang kalau di momen Lebaran itu kan semua makan serba hangat, ya kan? Jadi ngatet ya. Karena masaknya satu panci full, belum habis-habis gitu kan, jadi kan ngat, tetap aja makin lama makin enak. Gitu kan ibu kita selalu bilang gitu. Ini makanan makin enak loh, empuk makin gitu diangetin ya. makin bagus gitu. Sebenarnya baik gak sih dok kayak gitu? Nah, cuma sayangnya kalau makanan bersantan itu kan sebenarnya lemak yang jenuh ya. Sebenarnya lemak yang tidak baik gitu. Semakin dihangatkan, ya itu semakin jenuh. Oh, sebenarnya nggak bagus buat tubuh kita. Iya. Padahal semakin enak ya. Iya. Tapi justru malah semakin ya tidak baik untuk tubuh kita gitu. Jadi sebenarnya sih kalau kita mau masak mungkin bisa kita takar. Justru kalau kita masak satu panci besar terus diangetin sampai hari ke-6, nanti semakin udah lemaknya udah yang semakin makin nggak bagus kayak yang tidak baik. Oke, ini gitu. berarti mindsetnya harus dirubah. Harus sedikit panasin gitu ya. Dirubah nggak boleh kalau nggak boleh ya? Sekali habis. Mungkin Sekali porsi makan. untuk satu hari misalnya untuk keluarga, misal keluarga ada 5 orang, oke kita untuk satu hari, pagi, siang, malam gitu nggak apa-apa. Gitu. Jadi dimasak habis ya? Nggak tahu kedatangan tamu gitu kan, bingung deh, sugir apa ya. Dokter Zan, kalau lagi Lebaran itu kan otomatis identik dengan minuman manis dan berkarbonasi, biasanya gitu ya? Nah itu gimana dok? Jadi kalau itu pasti kalorinya kan lebih tinggi daripada air putih biasa ya. Itu juga harus dijaga juga untuk porsinya. Kalau kita kan targetnya memang air putih itu kan minimal 8 gelas per hari. Harus ya itu? Harus, itu minimal sih. Wajib. Iya, apalagi kalau orang dengan aktivitas yang tinggi berarti mungkin porsinya diperbanyak lagi. Nah kita aktivitas tidur gimana ya? Kita aja kali. Aku. Iya. Jadi kalau bisa dibatasi juga sih mas, karena itu nanti akan mempengaruhi dari gula darah kita ngantuk juga. ya dok? Nah, Karena nanti minum itu dia manis ya? tandanya, iya. Nanti biar perutnya nggak makin lebar juga. Oh makanya kalau kebanyakan makan nasi kita jadi ngantuan ya? Iya, karena ngerasa Terbukti. udah cukup kalorinya. Aku makan nasi ngantuk. Ngantuk gitu ya mbak ya. Ngajar ngantuk, dengerin ngantuk, gimana juga? Kalau Mbak Erina tuh untung nggak pelor loh. Oh gitu ya, Kalau Mas Nimo pelor gitu ya. Oh, aku pelor banget dok. Oke, jadi masalah minuman tadi udah ya. Tapi kita boleh nyambung lagi ke Dokter Eta. Tadi kan ada jenis makanan. Iya. Ya, itu ada apa istilahnya tadi
pola makan ya yang harus Iya, diatur. betul. Pertama Nah, jenis gimana dok makanan. itu? Kita harus Nah, apa? Untuk pola makan sebenarnya kan jam makan kita akan balik lagi ke jam. Kalau kemarin kita Ramadan nih, kita ada sahur buka gitu ya. Kita mirip intermittent fasting ya. Puasa kalau di Indonesia mungkin sekitar 12 sampai 13 jam gitu. Sebenarnya itu bagus gitu ya. Tapi kalau kita balik lagi ke daily activities kita mungkin akan kembali ke setelan pabrik. Iya, 3 kali sehari. Ya, sebenarnya ada jatah makan 3 kali sehari. Di antara makan besar itu ada jatah cemilan. Itu ada memang. Jadi antara jam makan pagi dengan jam makan siang itu ada di tengah-tengahnya cemilan boleh. Di antara jam makan siang dan jam makan malam juga ada cemilan, itu juga boleh. Tapi pinter-pinternya juga untuk memilih cemilan yang sehat. Nah, cemilan kita tuh mete gitu ya. Nastar gitu tuh biasanya. Nastar Kalau aku stoples. nggak, kalau Enggak. itu tuh bukan camilanku. Kalau camilanku tuh dimsum. Oh, iya. Kukus-kukus gitu ya. Gurih-gurih Kenapa, ya. Mbak? Ya iyalah, kalau kayak gini kan ringan. Nah, iya kan? Iya, camilan tuh udah berat gitu loh. Cemilan 10 ya, Mbak? Memang orang minyak juga ya Mbak ya. Iya kan tuh, bener kan, boleh kan rebus-rebusan gitu. Boleh, ya. boleh. Tapi tetap kuncinya jangan berlebihan ya. Iya, porsinya mungkin yang harus dijaga gitu. Gimana caranya kita supaya nggak berlebihan, dok? Nah, kalau kita kenal ya, ada sebenarnya namanya pedoman isi piringku. Oh, isi piringku. Ya, Wah. itu pedoman piringku. yang digaungkan oleh Kemenkes. Seperti apa sih? Jadi kayak piringnya itu kita ada garis imajinernya gitu ya. Oh, iya. Ya, sepertiga dari piring itu adalah karbohidrat. Sepertiga karbohidrat. Sepertiga. Karbohidrat Oke. itu bisa apapun ya, Mas dan Mbak. Nasi boleh, kentang boleh, gandum roti boleh, jagung ya? jagung boleh, sagu, ubi, atau mie gitu. Nah, masalahnya orang Indonesia ini kalau belum makan nasi, kalau belum, iya kalau belum Iya. makan nasi, Makan gitu ya. maka makan mie dulu. iya, atau nasi sama mie malah digabung. Tapi alhamdulillah ya, aku nggak ikut aliran seperti itu nggak ya kan? Ini lagi. Di sini enggak di rumah gitu. Jangan. Di sini ya. Kan malu sama pemirsa Iya. kan. Tapi kalau di rumah ya malu-maluin. Iya itu, nah itu mungkin perlu kita perhatikan. Jadi kadang kan memang udah ada kentang nih, itu ada nasi, ada mie. Itu sebenarnya karbohidrat semua. Ya kita pilih salah satu aja. Kalau sukanya nasi, oke nasi Pilih nasi, gitu. ya. Kalau udah ada kentang, lagi nggak pengen nasi, ya udah kentang aja. Porsi sayur sama porsi lauk gimana, dok? Nah ini kan Nah. tadi sepertiga karbohidrat. Betul. Terus Sepertiga lagi adalah sayuran. Sayuran. Jadi sama besarnya nih dengan karbohidrat. Iya. Nah biasanya kan banyaknya sayur cuma Betul. Aja ya. Separuhnya Sawi ya, aja dok. gitu misalnya. iya, itu. wortel aja satu. Betul. Padahal capcanya banyak nih, cuma diambil sedikit Capcanya gitu. Nah itu salah. ayamnya yang 3. Iya, jadi sepertiga itu karbo, sepertiga sayur. Nah, sepertiga sisanya itu adalah lauk dan buah. Iya, lauknya bisa protein hewani ataupun nabati. Ya, kalau yang hewani misalnya ayam, daging Telur. sapi, daging kambing. Kalau nabati ya telur, kemudian telur hewani ya maksudnya. Nabati seperti Tempe, tempe, tahu. tahu. Nah, seperti itu. Itu masuk ke protein ya, yang lauk. Kemudian ada buahnya. Itu juga penting gitu. Jadi itu semacam kayak pedoman, oh dalam satu piring itu harus bergizinya seimbang Dok, nih. saya ngomong gitu. buah tuh ada spesifikasi buah nggak? Jangan-jangan makan salak gitu misalnya. Nah, buah. Kayaknya nggak ada sih. Iya kan buah ya, dok. Oh ya, nah itu ya. Ya itu dia sih. Mungkin pilih buah-buahan yang banyak mengandung serat ya. Banyak mengandung serat. Dan misalnya yang banyak mengandung serat seperti mangga itu banyak mengandung serat. Pepaya. Pepaya. Cuma memang harus hati-hati di beberapa buah yang memang terlalu manis. Kalau untuk kondisi yang memang sudah punya diabetes, ya Kayak gula. semangka gitu ya. Kalau semangka bagus itu Bagus, dia bagus. seger karena kan banyak Diabetes, airnya ya dok Iya, ya. dan kalorinya lebih rendah sih Mas kalau semangka. Semangka Iya. lebih rendah. Iya, betul. Iya, yang banyak seratnya pepaya itu lumayan. Kalau mangga mungkin memang terlalu manis ya. Iya. Kadang di beberapa Apalagi yang mangga harum manis ya. Iya. Kalau Sesuai manis ya, Mas, namanya. ya. Sesuai namanya. Apokat gitu boleh ya. Alpukat Iya. boleh karena dia lemaknya bagus. Nah sekarang jadi masalah penyajian buah itu kadang orang dibentuk dalam bentuk jus. Jus ya. Betul. Ya kan daripada Iya, ngunyah, Gula ya. Ya, daripada betul. ngunyah mendingan di blender selesai. Iya. Tapi cuma kita nggak pernah tahu ya tentang apa air Betul. dengan buahnya itu loh. Nah, Iya, iya. betul. Sebetulnya kita sarankan dalam bentuk buah yang utuh sih Mbak. Langsung dimakan ya, dok. Iya, karena kadang kalau dalam bentuk jus kan mungkin bisa mempengaruhi kandungannya. Kemudian kadang kan dicampuri dengan gula lah, sama susu juga ya, ya. Jadi kadang. meningkatkan kalori juga. Jadi kita sarankan tetap dalam bentuk buah utuh aja. Begitu. Tapi kalau Iya. banyak orang tuh minum dengan ini kan ada isi piringku. Iya. Bagaimana dengan minumnya?
Oh iya, Apakah minum juga ada apa dok? aturan isi gelasku gitu? Oh isi gelasku sih selama ini nggak ada ya. Nggak ada sih. Sesuai yang tadi disampaikan Dokter Zan ya, Iya. sehari mungkin 8 gelas. 8 gelas berapa? Kalau kita takar ya 2 Satu liter. setengah 2 liter. Oh, 2 2 liter. Ya, 2 liter. Itu kondisi normal. Kalau Iya. misalnya kita aktivitas di luar, panas, berkeringat, olahraga, Lebih mungkin dari lebih. itu Iya. Atau kondisi tertentu misalnya kita sedang diare, muntah-muntah itu kan keluar Betul, cairan. betul. Itu juga lebih. Ini jadi 2 liter itu normal gitu. Kalau kita mau bagi 8 gelas ya mungkin 8 gelas yang 300 mili itu ya atau Iya. 250 mili. Nah itu. Kadang kan kalau gelas segini belum nyampe ya, ini masih sedikit. Berapa ini? Kalau Sekitar gelas yang 200 kecil gitu kan ya, Mm-mm. sampai Nanti 250 kan dibilang ya, Mbak. udah 8 gelas kok tapi gelasnya kecil segini. Belum gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 2 liter. Ya, 2 2 sampai liter 2,5 ya dok Iya, ya. betul. Tapi itu harus air putih. Maksudnya kalau misalnya kita udah minum 1 gelas teh, terus lagi tempat tetangga lagi minum jahe, minum lagi jeruk, itu hitungannya udah 8 gelas atau 2 liter gitu nggak? Atau gimana? Ya Yang itu dimaksud dengan minum yang sebetulnya cukup. sudah masuk hitungan sih. Cuman kan ketika ada kalori yang berlebih nanti juga mempengaruhi untuk kesehatan kita juga Mbak. Dok, Jadi boleh nggak sih kalau minum air putih ditambahin lemon gitu? kayak infus water Boleh, gitu ya. Soalnya, boleh aja. Ya. soalnya kalau minum air putih pure ya, saya Nggak suka. suka ya? Iya. Gitu. Kayak Agak enak gitu mual ya. gitu ya Mas ya. Kayak nggak ada Boleh. rasa gitu kan? Emang nggak ada rasa. Kamu jangan ada rasa juga. Jangan ada Gitu. rasa di antara kita loh. Yang penting nggak ditambah gula kan Mas. Yang penting nggak ada gula Oh, ya. iya, Oh, nggak oke, apa-apa, nggak masalah. apa-apa. Buat Jadi kayak infus aroma. water ya. Oh iya, siap. Boleh, boleh. Soalnya boleh. kalau putih bening tuh rasanya enak gitu dok. Iya. Ya, benar-benar. Kadang ada beberapa yang nggak terlalu suka air putih karena itu ya, nggak ada rasanya, nggak ada Iya. aromanya. Itu nggak apa-apa, ditambahkan Oh iya, lemon. kalau lebaran itu biasanya saya juga agak sulit BAB loh dok. Oh iya Iya. ya. benar. Tapi mengenai urusan BAB ini mungkin nanti kita bahas lagi Oh, ya. iya. Malu soalnya. Oh, Jadi dia mau ke belakang dulu. iya, Lagi gitu alasannya, ya. alasannya. Pemirsa, pembicaraan saya bersama Dr. Zan, pembicaraan kita sama Dr. Zan, Dr. Eta akan lebih menarik lagi. Tapi tunggu ya setelah yang melewati ini. Jadi tetaplah bersama kami di Dokter Menyapa.